Kita semua akan menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Arab. Ya, jangan salah, jangan kita dikecohkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan syiar Islam, menisbahkan tahun baru Hijriah itu dengan tahun baru Arab, katanya enggak, tapi tahun baru Islam, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah yang dibentuk muncul daripada tahun baru Hijriah ini berkat daripada usaha mereka para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita bicara tentang bid'ah dengan makna yang sering digaungkan oleh mereka-mereka kelompok yang suka membid'ahkan itu, Wahabi, Salafi, maka katakan kepada mereka, umat Islam ini kalau mengikuti cara inti berpikir tidak punya tahun Islam, tidak punya tahun Islam. Ngapa tahun Islam yang kita pakai sekarang itu bid'ah juga, ikhwan? Karena zaman Nabi tidak ada tahun Hijriah, zaman Rasulullah tidak ada penamaan tahun Hijriah, itu tidak ada sampai Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun belum ada, umat Islam belum punya tahun Hijriah. Jadi kalau cuma memaknakan makna apa yang tidak ada zaman Nabi diadakan itu bid'ah, bid'ah itu sesat masuk neraka, maka semua umat Islam ini dari zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai hari ini masuk neraka. Kenapa? Kita tidak lepas pakai tanggalan Hijriah dan kita tidak boleh lepas. Kita sebagai muslim harus bangga menggunakan tahun Hijriah, tanggalan Hijriah. Di samping silahkan kita menggunakan tahun Masehi, karena tahun Masehi itu nisbahnya kepada Isa al-Masih, al-Masih, Masehi itu al-Masih, nisbahnya kepada Nabi Allah Isa. Kalau disebut tahun miladi, itu juga miladnya milad Nabi Allah Isa, lahirnya Nabi Allah Isa. Tidak ada nisbah kepada Rasulullah, tidak ada nisbah kepada umat Islam sama sekali. Tapi kalau tahun Hijriah nisbahnya kepada hijrahnya Rasulullah bersama mereka para sahabat. Dari tahun hijrah itulah dihitung satu Hijriah. Tapi adanya penamaan ini, pembentukan ini di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau bicara bid'ah, hati-hati. Maka bid'ah kalau kita nih, ya, kalau dengan cara pikiran yang dangkal, yang sempit seperti yang suka disampaikan oleh mereka-mereka yang sedikit-sedikit menjadikan dalil setiap yang baru tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat masuk neraka. Berarti kau, bak kau, mak kau, nenek kau kepucuk neraka kalau, ya, masuklah neraka. Kami tidak mau masuk neraka. Ngapa? Kami mengikuti khulafa, mereka para sahabat Nabi yang membentuk adanya tahun Hijriah. Ala kulli hal, ikhwan rahimakumullah, mari kita song-song tahun 1443 Hijriah ini dengan memasang niat-niat solehah, semangat yang baru untuk memperbaharui diri kita dalam ketaatan kepada Allah, menjadikan yang sudah baik kita istiqomahkan, bahkan kita tambah, yang belum baik kita robah untuk menjadi lebih baik, dan yang buruk kita tukar dengan yang baik, insyaallah. Itulah makna hijrah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hijrah memang dilakukan Nabi itu dan sahabat adalah hijrah berpindah dari tempat ke tempat, dari Mekah ke Makkah Madinah. Namun hijrahnya kita sekarang makna yang lebih luas, itu pun datang dari Rasulullah yang Rasul mengatakan makna hijrah al-muhajir man hajara minas-su', orang yang berhijrah dari keadaan yang buruk, itu hijrah, atau dari buruk menjadi bagus, atau sudah bagus menjadi lebih bagus lagi, dari keadaan yang baik lebih baik lagi. Kita sudah ada banyak maksiat, alhamdulillah, ketaatan kita lakukan tapi belum istiqomah. Mari kita istiqomahkan, insyaallah menyebut tahun 1443 Hijriah yang akan kita hadapi bersama. Jangan kecil kau yang hijrah, ikhwan. Ya, orang yang berhijrah boleh di saat itu dia punya kedudukan jauh tinggi di atas kita yang tidak pernah terjerumus dalam kemaksiatan. Mungkin ikhwan masih ingat ya, kisah tentang Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau bertanya kepada Allah tentang bagaimana Allah menyahut panggilan hamba-hambanya. Nabi Musa bertanya, ya Allah, bagaimana engkau menyahut panggilan seorang hamba yang kembali kepadamu dari kemaksiatan? Waktu berumur hidupnya dengan dosa, dengan maksiat, lalu dia kembali ke pintu Allah, lalu dia memanggil, ya Rabb. Maka apa kata Allah? Ya Musa, ulabbi, aku jawab panggilan hambaku dengan labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. 3 kali. Terkejut Nabi Musa.
kok bisanya? Lalu Nabi Musa bertanya, wa kaifa, bagaimana ya Allah kalau hamba itu tidak berlumuran dosa, dia penuh dengan ketaatan, datang menghadapmu dan memanggil namamu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, ya Musa ulabbi nida abdi labbaik ya abdi. Ketika hamba Allah yang banyak ibadah, yang banyak kebaikan itu memanggil aku jawab labbaik ya abdi, sekali cuma. Nabi Musa bingung, kenapa macam itu ya Allah? Bukankah sepatutnya terbalik? Yang soleh, yang baik ini kau jawab sampai 3 kali, labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. Sementara mereka yang memang berlumuran dosa cukup sekali. La ya Musa, kata Allah, itu hambaku yang bertobat, yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Dia datang menghadapku, memanggil namaku dengan keadaan benar-benar dia ngerasa dirinya hina di hadapan aku, dan tidak ada berharap dengan amal ibadah yang dimiliki, cuma berharap ampunan dan kasih sayang aku. Tapi sementara hambaku yang dia banyak amal ibadah itu, tidak sedikit mereka datang kepadaku dengan ngerasa diri sudah punya kedudukan di hadapan aku, ngerasa dirinya sudah punya amal yang mendekatkan diri mereka kepadaku, padahal mereka tidak tahu apakah amal mereka aku terima atau tidak. Wallahi ikhwan, kita hidup ini habis hidup meninggal, habis meninggal tidak selesai. Hakikat kehidupan yang sebenarnya setelah kematian itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan sudah kami catat apa yang mereka lakukan itu. Tidak ada satupun yang meleset. Boleh jadi manusia ada yang tahu, semua data kita bisa hapus. Data yang dari tangan Allah tidak bisa dihapus. Manusia boleh jadi tidak ada tahu tentang keburukan kita, Allah tidak pernah luput. Allah ikhwani, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Kita begitu banyak dosa yang kita lupakan, tapi Allah tidak pernah lupa dengan dosa kita. Banyak dosa kita. Kita paling senang ingat kebaikan. Dosa kita banyak lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Tapi Allah bisa memaafkan dosa kita. Walaupun Allah tidak pernah lupa dengan dosa kita, Allah bisa memaafkan. Dan kelak akan diingatkan Allah. Setelah Allah bertemu dengan kita, berjumpa dengan Allah, setelah kita diampuni Allah, akan Allah bukakan lagi, sehingga kita akan malu di hadapan Allah, tapi bukan dibukakan di hadapan manusia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.